era second term Trump, di hari-hari pertama, Trump sudah mengatakan kebijakan politiknya terhadap isu Palestina adalah Amerika berdiri dengan Israel, lalu akan mengosongkan Gaza dan akan meminta seluruh warga sipil Gaza keluar dari Gaza, lalu pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya, dan kemudian Gaza akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus di bawah, entah saya nggak tahu, apakah Israel atau yang lain. Menurut saya tidak akan mungkin ada perang dunia 3. Perang dunia 2 sudah membuat pelajaran sangat berarti bahwa nuklir dijatuhkan di Jepang yang relatif pulau jauh dari mana-mana. Korbannya seperti itu. Isu Palestina sekarang ini dan Israel, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini telah menjelma menjadi kesadaran publik. Ini adalah isu politik dan kemanusiaan. Bukan lagi kebencian agama. Ini isu politik dan kemanusiaan. Kalau itu agama, bagaimana kita menjelaskan begitu banyak orang-orang Yahudi yang turun demo di Amerika Serikat, bukan hanya di New York. Di banyak kota di Amerika Serikat, termasuk di Eropa, mereka menentang apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Mereka Yahudi loh, dengan jenggot yang panjang-panjang itu kan, dengan seragamnya lebih serem daripada Khamenei, ya kan, dengan jubah khasnya, mereka Yahudi loh. Yahudi yang menentang Netanyahu. Nah, jadi yang akan kita saksikan adalah Netanyahu akan melanjutkan operasi militernya bukan saja di Gaza, tapi juga kemudian di tepi barat dan di seluruh wilayah Palestina merujuk ke peta 1967. Tapi ini sudut pandang yang berbeda sekali, yang baru muncul mungkin. Ini merupakan ambisi Israel untuk mengalihkan isu supaya kita tidak lagi fokus di jalur Gaza Palestina, agar kita semuanya mata dunia. Betul, dan kita jangan lupa, Mas Andro Meda, Amerika di era second term Trump, di hari-hari pertama, Trump sudah mengatakan kebijakan politiknya terhadap isu Palestina adalah Amerika berdiri dengan Israel, lalu akan mengosongkan Gaza dan akan meminta seluruh warga sipil Gaza keluar dari Gaza, lalu pindah ke negara-negara Arab di sekitarnya, dan kemudian Gaza akan dibangun menjadi kawasan ekonomi khusus di bawah, entah saya nggak tahu, apakah Israel atau yang lain. Artinya apa? Israel dan Amerika punya agenda politik yang sama. Dan kalau hari ini kita membicarakan Amerika menyerang 3 instalasi nuklir Iran, itu sebenarnya adalah untuk memuluskan kepentingan Israel agar ambisi politik Zionismenya berjalan lancar, karena the last resort kekuatan poros perlawanan, yaitu Iran, akan dihancurkan. Kita akan kembali sesaat lagi, semuanya harus komentar dengan tanggapan dari Pak Mahfud. Kalau bersama kami di Kata Demokrasi. Jadi kalau di depan mata kita diambang perang dunia ketiga, ini isapan jempol semata atau patut kita khawatirkan? Boleh dari siapa dulu? Pak Dian, boleh Pak, singkat Pak? Terima kasih. Menurut saya tidak akan mungkin ada perang dunia 3. Perang dunia 2 sudah membuat pelajaran sangat berarti bahwa nuklir dijatuhkan di Jepang yang relatif pulau jauh dari mana-mana. Korbannya seperti itu. Apalagi kalau dijatuhkannya di daerah kawasan padat seperti Timur Tengah. Sejumlah negara yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan dan kemodernannya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi tidak akan terjadi ya? Boleh Pak Soleman, boleh? Ya, sependapat dengan Pak Dubes. Jadi negara-negara atau manusia zaman sekarang yang sudah hidup dengan enak tentunya tidak akan menjadi lebih bodoh dari keledai.